Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin, peserta Latsar Angkatan 1, Kelompok 2, nomor absen 2, tahun 2022, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Saya seorang guru sejarah di SMA Negeri 1 Padamara, Kabupaten Purbalingga. Berikut adalah laporan aktualisasi dan habituasi yang berjudul Peningkatan Hasil Pembelajaran Sejarah dengan metode ceramah interaktif dan media video pada peserta didik kelas 11 di SMA Negeri 1 Padamara, Kabupaten Purbalingga. SMA Negeri 1 Padamara merupakan SMA termuda di Kabupaten Purbalingga yang beralamat di Jalan Raya Padamara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Visi dan misi SMA Negeri 1 Padamara. Baik, untuk tahapan pertama, saya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP baik daring maupun RPP tatap muka dengan media inovatif. Hasil atau outputnya adalah RPP berdasarkan arahan dan persetujuan mentor. Adapun tahapan kegiatan A atau 1, saya berkonsultasi dengan mentor mengenai rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan. Keterkaitan substansi dengan nilai berakhlak, yaitu kompeten dan harmonis. Yang B, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP berdasarkan formatnya. Keterkaitan dengan nilai berakhlak, yaitu menyusun RPP berdasarkan kompetensi dasar dan format yang berlaku adalah akuntabel dan adaptif. Yang C, menentukan rincian kegiatan, aktualisasi, dan habituasi. Keterkaitannya adalah adaptif dan kompeten. Yang D, mendapatkan persetujuan rancangan pembelajaran, rincian atau teknis dari mentor. Keterkaitan dengan nilai berakhlak, yaitu loyal dan kolaboratif. Untuk tahapan kegiatan berikutnya, nama kegiatan kedua adalah menyusun dan membuat bahan ajar video pembelajaran. Adapun output atau hasilnya yaitu video pembelajaran berdasarkan arahan dan persetujuan mentor. Tahapan kegiatan yang pertama adalah mempersiapkan sumber dan bahan. Sumber dan bahan bisa didapat melalui internet atau sumber lainnya. Keterkaitan dengan akhlak adalah kompeten dan berorientasi pelayanan, bagian dari nilai berakhlak. Tahapan yang kedua, membuat konsep video pembelajaran. Outputnya tersusun konsep video pembelajaran sejarah dan keterkaitan dengan nilai berakhlak adalah kompeten dan adaptif. Tahapan ketiga, koordinasi dengan mentor dan teman sejawat. Tentunya mendapatkan output, yaitu saran dan masukan dari mentor maupun teman sejawat. Saran dan masukan tersebut berkaitan dengan nilai berakhlak harmonis dan kolaboratif. Tahapan berikutnya atau keempat, membuat video pembelajaran sejarah. Hasilnya adalah video yang akan digunakan dalam pembelajaran. Nilai berakhlak dari tahapan ini adalah kompeten dan adaptif. Selanjutnya kegiatan nomor 3, melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas dengan metode ceramah interaktif. Output atau hasilnya adalah peserta didik memahami materi yang disampaikan melalui tatap muka. Berikut tahapan kegiatan. 1. Membuka pelajaran. Dengan mempersiapkan peserta didik untuk menerima materi, diawali dengan salam pembuka
berdoa, dan absensi. Keterkaitan dengan nilai berakhlak, kompeten, dan berorientasi pelayanan. Tahapan kedua, apersepsi, di mana dengan stimulus yang berkaitan dengan materi peserta didik akan menunjukkan sebagai umpan balik kepada siswa sejauh mana materi mereka ketahui. Tentunya keterkaitan nilai berakhlak adalah akuntabel dan adaptif. Tahapan kegiatan berikutnya, menyampaikan materi. Peserta memahami materi yang disampaikan. Nilai berakhlaknya adalah kompeten dan kolaboratif. Dan tahapan terakhir, evaluasi dan penutup. Diakhiri dengan mengulang materi dan ditutup dengan berdoa. Nilai berakhlaknya adalah akuntabel dan harmonis. Tahapan yang keempat, melaksanakan pembelajaran dengan jarak jauh ataupun menggunakan media website sekolah atau dengan blended learning. Tahapan kegiatan, tentunya output dari kegiatan 4 ini adalah peserta memahami materi yang disampaikan melalui pembelajaran daring ataupun blended learning. Berikut tahapannya. Yang pertama, penyampaian media pembelajaran di Learning Management System LMS website sekolah. Nilai berakhlaknya adalah adaptif dan loyal. Yang kedua, membuka pelajaran tentunya dengan salam pembuka, berdoa, dan absensi. Nilai berakhlaknya adalah harmonis dan berorientasi pelayanan. Yang ketiga, apersepsi, mengawali pembelajaran dengan stimulus yang berkaitan dengan materi kepada peserta didik untuk memberi umpan dan nilai berakhlak. Tahap ketiga yaitu kompeten dan berorientasi pelayanan. Yang D adalah menyampaikan materi. Peserta memahami materi yang disampaikan berkaitan dengan nilai berakhlak, kompeten, dan akuntabel. Yang terakhir 5, evaluasi dan penutup. Peserta didik mampu mengulang pokok-pokok materi yang telah disampaikan melalui tanya jawab dan diakhiri dengan doa. Nilai berakhlaknya adalah kolaboratif dan berorientasi pelayanan. Yang kelima, tahapan atau kegiatan terakhir yaitu evaluasi pembelajaran sejarah melalui media kuisis. Output atau hasilnya adalah arahan, hasil evaluasi, dan laporan untuk perbaikan berikutnya. Tahapan kegiatan A. Berkonsultasi dengan mentor dalam menyusun soal-soal evaluasi pada media kuisis. Nilai berakhlak dari tahapan tersebut adalah kompeten dan kolaboratif. B. Tahapan berikutnya adalah menyusun soal-soal evaluasi pada media kuisis. Tersusunnya soal evaluasi melalui kuisis berkaitan dengan nilai berakhlak, kompeten, dan adaptif. Yang ketiga, tahapan koordinasi dengan mentor dan teman sejawat. Hasil nilai peserta didik mengerjakan soal tersebut berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu harmonis dan akuntabel. Yang terakhir, mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan soal pada media kuisis. Dari hasil tersebut, nilai berakhlaknya berkaitan dengan laporan dan perbaikan kegiatan pembelajaran selanjutnya, yaitu kompeten dan berorientasi pelayanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Padamara sudah melihat produknya Pak Sarifudin terkait dengan video pembelajaran dan kuisis yang digunakan untuk model pembelajaran dalam kelas sejarah Indonesia kelas 11. Alhamdulillah hasilnya bagus, bisa mengajak siswa untuk berinteraksi aktif dalam pembelajaran yang diprogramkan sama Pak Sarifudin. Insya Allah dengan media ini dapat menjadikan anak menjadi lebih tertarik di dalam pembelajaran sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Adi Pradana,
dari kelas 11 MIPA 4 untuk pembelajaran sejarah Indonesia yang diampu oleh Pak Syarif tentang pendudukan Jepang mudah diterima. Diawali dengan ceramah yang interaktif dan juga melalui video kami yang kami amati di YouTube beliau. Selain itu, evaluasi melalui kuisis membuat saya dan teman-teman bersemangat untuk mengerjakan. Salam Historia.